Bushnell memandang permainan komputer sebagai sarana pendidikan, dan tentu saja permainannya sendiri telah membuka jalan bagi beragam permainan video edukatif yang tersedia saat ini. Setidaknya, Nolan Bushnell telah merevolusi hiburan di ruang publik dan di rumah. Ia terus melakukan di perusahaannya terbarunya, yaitu Brain Rush, sebuah perusahaan yang menggunakan teknologi permainan video dalam perangkat lunak pendidikan. Seiring dengan perkembangan teknologi, mesin dingdong berevolusi dari yang mekanik menjadi elektrik, dan kemudian menggunakan monitor layar dan kontrol elektronik. Pada tahun 1970-an dan 1980-an, permainan dingdong mengalami lonjakan popularitas yang signifikan. Judul-judul seperti Space Invader, Pac-Man, Donkey Kong, dan Galaga menjadi fenomena budaya dan menghasilkan pendapatan besar bagi industri permainan. Dibandingkan dengan game saat ini yang menawarkan grafis ultra realistis dan multiplayer online, dingdong mungkin terdengar primitif. Namun, bagi mereka yang mengalaminya, dingdong lebih dari sekedar bermain game. Itu adalah tentang komunitas, persahabatan, dan pengalaman yang tak tergantikan. Di sini, pemain belajar tentang kemenangan dan juga kekalahan, tentang menghargai setiap koin yang dia miliki, tentang kegembiraan berbagai pengalaman dengan teman-teman. Era dingdong mungkin sudah berlalu, digantikan oleh evolusi teknologi game yang menawarkan cara bermain yang sangat berbeda. Namun, bagi mereka yang pernah merasakan jantung berdebar menunggu giliran bermain, kegembiraan menang setelah berjuang keras, atau kehangatan bertemu dan berteman dengan sesama pemain, kenangan tersebut akan tetap hidup. Melalui kisah-kisah ini, kita diingatkan bahwa pada akhirnya apa yang membuat game menjadi istimewa bukanlah hanya mekanik ataupun visualnya, melainkan bagaimana mereka membawa kita bersama, membangun komunitas, dan menciptakan kenangan yang bertahan seumur hidup. Di Indonesia, mesin dingdong menjadi sangat populer di kalangan anak-anak dan remaja pada tahun 1980 dan 1990-an. Banyak tempat umum yang menyediakan mesin dingdong dan menjadi tempat berkumpulnya anak-anak untuk bermain dan bersosialisasi. Popularitas dingdong tidak jarang membuat pemain harus antri untuk bermain game favorit mereka. Mesin game populer tersebut seperti Street Fighter, Cadillac Dinosaur, Metal Slug, atau King of Fighter selalu dikerumuni pemain dan juga penonton. Antrian bukan sekedar menunggu, tetapi juga momen untuk belajar dari pemain lain, mengamati strategi dan trik dalam game yang bisa dicoba saat tiba giliran bermain. Sayangnya tidak semua kenangan bermain dingdong menyenangkan. Di beberapa tempat, khususnya yang kurang pengawasan, aksi premanisme dan pemalakan menjadi bagian dari pengalaman yang kurang menyenangkan. Pemain muda atau mereka yang dianggap lemah sering menjadi sasaran. Situasi ini menimbulkan rasa takut dan ketidaknyamanan, merusak pengalaman yang seharusnya menyenangkan dan menantang secara positif. Meskipun demikian, bagi banyak pemain, ancaman ini tidak menghentikan semangat mereka untuk menikmati game kesukaan. Gue salah satu korbannya dalam hal ini dipukul sama preman akamsi. Dia minta uang, tapi pada saat itu nggak punya uang, jadi akhirnya dipukul lah. Pengalaman bermain dingdong adalah bagian tak terpisahkan dari sejarah hiburan, terutama bagi generasi 80 dan 90-an. Dingdong bukan hanya sekedar permainan, tetapi juga tentang kenangan, interaksi sosial, dan semangat kompetisi yang tak terlupakan.
Di era di mana teknologi game telah berkembang pesat, menghadirkan realitas virtual dan gameplay online yang menghubungkan pemain dari seluruh dunia. Terdapat sebuah masa di mana kesenangan bermain game hadir dalam bentuk yang lebih sederhana, namun tidak kalah seru. Masa itu adalah era dingdong. Sebuah era yang bagi Gen Z mungkin hanya cerita dari orang tua ataupun paman mereka. Namun bagi mereka yang berkesempatan hidup di zaman tersebut, dingdong adalah bagian yang tak terpisahkan dari kenangan masa